pemukulan atau pembunuhan, padahal kalau di Indonesia kita sebutnya perundungan. Sebuah tindakan dia ada sedikit perbedaan dengan agresivitas, ya, sama-sama menyakiti orang lain, tapi perundungan itu sangat berfokus untuk melemahkan seseorang. Secara global kita bisa. Kalau kita bicara tahapan perkembangan, agak orang tuh suka bilang, itu lagi, lebay, alasan. Tapi kamu dan saya itu sangat terbentuk dari lingkungan, terutama pola asuh. Anak-anak yang tidak puas mendapatkan kasih sayang, anak-anak yang tidak puas mendapatkan perhatian, itu akan punya imbas atau punya dampak. Bisa saja tidak ketika dia kecil, tapi ketika dia besar. Jadi ketidakpemenuhan kebutuhan waktu kecil itu punya dampak ketika nanti sudah remaja maupun mahasiswa. Mahasiswa kan masih dalam kategori remaja. Imbasnya sepanjang itu dampaknya. Baik pola asuh ditambah lagi ketika dia semakin besar dengan lingkungan membentuk di sekitarnya, itu sangat punya dampak besar. Contoh sederhana, anak yang di rumah sudah terbiasa, dia nggak punya kemampuan untuk mencurahkan isi hatinya. Misal di sekolah dipukulin temennya, sampai di rumah dia ngadu, orang tuanya itu tidak mau dengar emosi atau rasanya. Kamu sakitkah dipukul, kamu rasanya marahkan dipukul, tapi kan dia langsung ditegur, berantem aja. Nah, dia tidak terlatih untuk mengeksplorasi rasa. Akibatnya ketika dia bergaul dengan lingkungan lain, dia akan mencoba mendominasi. Karena figur pola asuh itu kan memberikan contoh buat dia. Dia dapat contoh bahwa dia bisa loh mendominasi orang lain. Nah, itu yang dilakukan. Selain itu, misal ketika sudah makin dewasa, sistem nilai yang dipunya. Waktu kita dibesarkan itu namanya kita pola asuh ya. Setelah kita makin besar, kita kan menyerap sistem nilai. Ada anak yang punya sistem nilai religi, ada anak dengan punya sistem nilai budaya yang kuat. Sama orang yang lebih tua, sekalipun saya nggak kenal, saya akan permisi. Itu sistem nilai. Bagi anak-anak yang dari kecil sudah tidak terpenuhi, dia mempunyai sistem nilai yang dia pegang. Ditambah lagi ada kepuasan tersendiri, kan tadi ada rasa emosi yang tidak bisa tersalurkan. Ketika dia melakukan perundungan kepada orang lain, dia kan jadi rasa berkuasa. Rasa berkuasa inilah yang membuat dia semakin senang melakukan perundungan yang lebih lagi dan lebih lagi. Kayak kamu nih, pantas. Bukan ya, bukan pelaku ya. Wait a minute, who are you? Pola asuh, sistem nilai, tidak punya figur yang benar, adanya emosi yang tidak tersalurkan sejak dia kecil, makin dia remaja, tidak terpenuhi. Sehingga aku kalau punya rasa sesuatu itu penting untuk diselesaikan, bukan dibiarkan. Ada yang suka bilang biarkan waktu menyelesaikan segala. Enggak, waktu itu tidak menyelesaikan, kita yang menyelesaikan. Dua-duanya sebenarnya dalam istilah saya pakai kata saya, dua-duanya adalah korban. Pelaku adalah korban dari pola asuh, sistem nilai yang tidak bisa membuat dia menjadi manusia yang punya sistem nilai yang benar. Korban juga adalah korban dari dominasi figur lain. Kalaupun sampai dia jadi korban, biasanya anak-anak ini juga tidak punya rasa percaya diri yang baik untuk berkata atau untuk melawan tindakan-tindakan tersebut. Jadi dua-duanya ya, dari sudut pandang saya, dua-duanya korban. Hanya kalau dari sudut pandang hukum, ya, sudut pandang tatanan kehidupan, kita selalu bilang yang disakiti sajalah yang menjadi korban. Karena perundungan tadi itu kan membuat menekan orang lain ya. Kita pakai istilah pada umumnya korban ya. Ya, dia menekan korban. Yang ditekan pasti fisik dan mental. Dampaknya apa? Dampaknya dua tadi.
Kalau yang di mahasiswa itu jarang terekspos ya, atau semoga itu tidak terekspos karena memang nggak ada. Kalau yang di anak-anak SD itu kan yang terakhir kemarin itu kan yang ditusuk sama, tahu nggak? Nah, sampai nggak gansu dong, meeting pentol. Iya, tusukan pentol buta anak itu. SD, masih SD kelas kecil. Jatim kalau saya. Ya itulah, nanti kita cari datanya. Nah, karena yang dikejar dua tadi, fisik dan mental. Secara fisik, ya tadi kalau sampai fatal, ya tadi luka, ya cacat seumur hidup. Yang tenar kemarin itu juga kan anak SMP yang digebukin sama kakak tingkatnya tuh. Cilacap. Ya, Cilacap. Itu juga. Kalau kalian memang mendengar suaranya mereka kan benar-benar orang yang haus akan power. Iya kan? Dia sangat menikmati ketika dia bisa menjadi power atas orang lain. Nah, itu salah satu keinginan yang mereka lakukan. Nah, kalau secara dampak tadi fisik, secara mental bukan berarti tidak bisa sudah di level remaja lalu merasa tidak berdaya, tidak mampu apa-apa lalu memilih mengakhiri hidup. Hati-hati loh ya. Berita terakhir ini kan jumlah bunuh diri di mahasiswa lagi meninggi. Walaupun tidak jelas apakah karena bullying, tapi mayoritas kalau berita-berita terakhir karena masalah personal. Bertugas di Humas dulu, saya alumni sudah tidak menjabat di Humas, tapi terakhir Agustus tahun ini 3-4 tahun jadi Humas, lalu 3 tahun di Konseling Karir Center. Saya kok tidak pernah tahu ada kasus perundungan. Kasus-kasus yang biasanya ditangani di pusat layanan psikologi itu urusan keluarga, percintaan, akademik. Wajar dong ya. Dan saya apresiasi ketika mahasiswa itu punya masalah dan dia datang ke tempat yang tepat daripada kita dengar dia loncat dari gedung berlantai sekian ya. Jadi rata-rata itu, dan dalam tahapan perkembangan kan memang usia kalian tuh usia yang beradaptasi dengan masalah itu, masalah keluarga. Karena kamu sudah bertumbuh menjadi dewasa, pasti kamu akan fighting dengan figur dewasa. Kalau masalah percintaan, karena kamu sekarang remaja yang akan mengarah ke sana, jadi rata-rata tentang itu dan perkembangan. Kalau perundungan, alhamdulillah sih, nggak pernah tahu. Iya, nggak pernah tahu. Hanya mungkin di kita tuh di Jawa Timur ya, mungkin di Surabaya ya, kan kadang-kadang olok-olokan yang guyonan ya, itu saja. Tapi ketika ditanya tindak lanjutnya itu tidak sampai menjatuhkan mentalnya korban. Ya, itu agak berbeda ya, sehingga saya nggak bilang itu perundungan. Walaupun harus berhati-hati, karena ketika guyonan itu sampai menjatuhkan mental orang lain, maka Anda nggak boleh itu bullying. Berarti batasnya antara bercandaan dengan bullying itu bila sudah menyentuh ke mental personal gitu? Kurang lebih demikian. Tapi kalau kita bicara lagi, apakah baik menertawakan atau bercanda sesuatu yang tidak seharusnya? Oh, kere nih, nggak punya duit ya. Iya, dan kebenaran memang gak kere. Stop it. Get some help. Artinya sejauh ini saya tidak pernah menemukan kasus itu ya. Artinya jangan ngomong tidak ada perundungan, terus tahu-tahu mahasiswa fakultas lain bilang aku dirundung. Semoga enggak ya. Tapi sepanjang yang saya tahu, kalaupun seseorang itu mengalami perundungan, yang paling penting pertama, karena kan selalu yang dicari itu orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak mampu speak up melawan, maka dia harus mencari figur yang bisa menaunginya, bisa teman yang lebih mampu speak up, ya, bisa mengurangi takutan, gitu, apa-apa semua nggak berani. Nah, dia mungkin bisa lebih speak up, ngomong pada figur-figur yang bisa mendominasi dia. Setelah itu lapor ke pimpinan yang lebih tinggi, figur yang lebih tinggi. Figur yang lebih tinggi ini bisa dosen, kalian punya dosen pendamping akademik, DPA, ada unit layanan juga di kampus ini ya.
ada bantuan psikologi, itu semua bisa, aksesnya luas. Kampus Untak ini termasuk salah satu kampus yang memperhatikan hal-hal di luar akademik. Secara karir kamu punya loh unit karir, konseling kamu punya unit konseling, dan tidak semua kampus memikirkan itu karena Untak sangat konsen dan sadar di level mahasiswa kalian tidak hanya harus belajar secara akademik, kalian punya tantangan-tantangan lain yang harus dihadapi secara psikologis. Nah, kamu kan figur dominan, kamu speak up. Speak up itu bisa sampai di level-level tertentu. Ketika teman yang lebih dominan menegur, sudah cukup, masalah selesai. Kalau tidak, naik lagi ke level lain, dosen bisa, sampai nanti si pelaku perundungan itu dipanggil. Kalau kebijakan mungkin saya nggak tahu ya kalau kebijakan yang dimaksud ini hitam atas putih gitu SK ya, saya nggak tahu. Tapi kampus ini kan punya 5 basis nilai yang itu yang dihidupin buat lebih pertemanannya itu jadi jauh lebih menyenangkan. Sama kita ini kampus yang berasal dari berbagai daerah, peleburan budayanya itu dan sangat menghargai rasa nasionalisme itu. Sepertinya itu salah satu yang buat lebih nyaman. Kalau kalian anak semester 3 berarti masa PKKMB kalian disuruh cari teman antar daerah, ya kan? Itu program aku. Iya, aku masih bahas itu. Nah, itu salah satunya contoh. Kampus ini menanamkan dari sejak masih maba bahwa teman yang berbeda itu kawan, itu saudara. Punya dampaknya dari tugas itu? Itu juga mungkin salah satu yang dampaknya. Punya dampak kan? Jadi kenal, jadi tahu. Ada yang masih berkawan sampai sekarang? Kalau dari kacamata saya tadi di awal saya udah bilang dia juga korban kan. Iya. Jadi kalau kita bicara hukuman apa yang cocok sama dia, saya lebih ke arah dia harus diselesaikan secara mentalnya. Dia melemahkan mental orang karena dia sendiri tidak tahu bagaimana punya mental yang tangguh. Jadi itu dulu, itu yang dilakukan sambil dia bisa diberikan sanksi-sanksi sosial. Misal dia harus membangun relasi dengan orang dari daerah tertentu sebanyak berapa orang, ya, dia kita libatkan untuk terlibat membantu di panti jompo, di panti asuhan. Yang harus dikejarkan rasa empatinya. Itu kesimpulannya apa? Kita nggak boleh hanya mengurusi hidup kita sendiri. Karena itu jadi tagline anak zaman sekarang ya. Ngapain sih ngurusin orang lain? Iya kan? Padahal peduli dengan orang lain itu dimulai dari melihat dan mau tahu kehidupan orang lain, bukan untuk kepo. What does contain?